Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita tentang pembahasan kitab Adabul Mufrad, pelajaran tentang akhlak. Meskipun para jamaah kita tidak sempurna dalam berakhlak, paling tidak kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Dan di antara usaha untuk memperbaiki akhlak tersebut adalah dengan cara mempelajari akhlak-akhlak Nabi SAW. Dan untuk disclaimer, kalau orang mau buat skripsi atau mau buat karya tulis itu ada namanya disclaimer. Dan untuk disclaimer adalah bahwasanya ketika saya berada di depan sini menyampaikan tentang akhlak, bukan berarti saya adalah orang yang paling berakhlak di antara panjenengan semua. Terkadang orang yang disampaikan ilmu itu dia lebih utama, lebih berilmu, lebih berakhlak dibanding orang yang menyampaikan. Terkadang juga orang yang disampaikan ilmu itu justru dia menjadi orang yang lebih mulia dibanding orang yang menyampaikan ilmu. Maka ketika saya berada di depan sini menyampaikan ilmu, itu belum tentu saya menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi yang paling mulia di hadapan Allah adalah justru panjenengan semua. Kenapa? Iya, karena panjenengan bisa jadi ketika saya sampaikan ilmu, langsung panjenengan ingat-ingat, langsung panjenengan amalkan. Sedangkan saya yang menyampaikan, justru saya melanggar apa yang saya sampaikan. Sehingga sebenarnya orang yang menyampaikan ilmu itu ancaman nerakanya lebih besar dibanding orang yang disampaikan ilmu. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa neraka itu pertama kali dinyalakan oleh Allah itu bukan untuk orang-orang kafir, tapi justru untuk orang-orang yang berilmu. Neraka, kata Nabi SAW, itu dinyalakan pertama kali oleh Allah itu bukan untuk orang-orang kafir, tapi justru untuk orang-orang yang berilmu. Begitu. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita akan lanjutkan pelajaran kita, tetap masih berbakti kepada kedua orang tua, hadis kedua, dan saya menemukan banyak sekali faedah tentang hadis kedua ini. Makanya saya bawa 3 kitab ini, karena memang nggak bisa ditulis saking panjangnya kalimatnya. Namun semoga saja faedahnya bisa disampaikan sebelum jam 5:30 insyaallah. Kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Di situ enggak ada sanadnya ya. Di situ langsung disebutkan sahabatnya. Haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam ibn Iyas. Qala, dia berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah ini kalau jenengan baca biografinya termasuk di antara ulama qiraah. Termasuk di antara ulama qiraah, dan itu Syu'bah ini adalah sahabatnya Hafs. Hafs itu bacaan yang kita baca itu adalah riwayat Hafs. Dia punya teman yang belajarnya sama dengan satu guru, yaitu Syu'bah ini. Jadi Syu'bah itu selain dia ulama hadis, dia juga ulama qiraah.
Dan dua orang ini itu punya satu guru yang sama, yaitu Asim. Makanya bacaan yang kita baca kayak Al-Fatihah, Alif Lam Mim dan seterusnya, itu semua adalah bacaan dengan riwayat Hafs dari gurunya Asim. Dan juga ada bacaan riwayat Syu'bah dari gurunya Asim. Gurunya sama, tapi antara Hafs dan Syu'bah ada perbedaan bacaan. Contoh, kalau di dalam Hafs yang kita baca di dalam Al-Baqarah itu Allah katakan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala. Kalau di Syu'bah itu begini, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikail. Jadi Jibril menjadi Jabroil, Mikala menjadi Mikail. Seperti itu. Ini di dalam riwayat Syu'bah. Tapi Syu'bah dan Hafs ini adalah seorang murid, sama-sama murid, belajar bareng bersama Asim. Qala Syu'bah berkata, haddatsana Ya'la bin Atha telah menceritakan kepada kami Ya'la bin Atha an abihi dari bapaknya, an Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini siapa? Anaknya Umar ibn Khattab, salah seorang ahli tafsirnya para sahabat, yang dia masuk Islam di waktu kecil. Qala Abdullah bin Umar mengatakan, ridho Rabbi, ridhonya Allah, fi ridhol walidi, berada tergantung dengan ridhonya orang tua. Wa sakhatur Rabbi, dan murkanya Allah, murkanya Rabb, fi sakhatil walidi, berada atau tergantung dengan murkanya orang tua. Artinya adalah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah apabila orang tua kita ridho sama kita, maka Allah pun juga ridho sama kita. Kalau orang tua kita murka sama kita, maka Allah juga bakal murka sama kita. Maka otomatis bagaimana cara untuk mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jal? Ya buat orang tua kita ridho. Bagaimana caranya agar kita tidak dimurkai oleh Allah? Ya jangan buat orang tua kita marah atau murka. Karena keridhaan mereka, keridhaan keduanya itu terikat dengan keridhaan Allah dan kemurkaan Allah. Oleh karenanya ma'asyal muslimin, Uwais Al-Qarni itu seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Padahal dia hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya Uwais ini bisa jadi sahabat, tapi dia tidak menjadi sahabat. Tapi dia justru menjadi seorang tabi'in. Kenapa demikian? Karena syarat untuk menjadi seorang sahabat Rasul itu tidak cukup beriman kepada Rasul, tapi dia juga harus melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Uwais ini beriman sama Rasul karena dia hidup ketika Rasul diutus. Makanya ketika kabilah-kabilah Yaman itu datang ke Madinah untuk mendapatkan fadilah syuhbah, fadilah menjadi seorang sahabat Rasul, Uwais ini nggak berangkat, nggak ikut berangkat dia. Makanya kenapa kok dia menjadi tabi'in? Karena dia tidak ikut berangkat ke Madinah bertemu Rasulullah SAW. Dan itu sampai Rasul wafat baru dia ke Madinah. Kenapa kok dia nggak ikut berangkat? Ini karena ada ibunya. Karena ada ibunya. Ibunya nggak bisa ditinggal. Ibunya udah tua, sehingga harus diramut. Sehingga dia memilih untuk berbakti sama ibunya dibanding untuk mendapatkan fadilah syuhbah.
Apa yang terjadi ketika dia berbakti kepada ibunya? Meskipun dia bukan seorang sahabat, tapi Allah ridho sama dia. Allah ridho sama dia. Meskipun Rasul SAW belum pernah ketemu sama Uwais, tapi Rasul tahu Uwais. Dari mana Rasul tahu? Dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Sampai Rasul mengatakan nanti kepada para sahabat, ada Umar waktu itu, nanti kalau kamu ketemu Uwais, kamu minta doa sama Uwais. Bayangin, bukan seorang sahabat, tapi Nabi menyuruh para sahabat yang senior-senior, kalau ketemu sama Uwais, minta doa sama Uwais. Loh, siapa Uwais kok sampai minta doa? Biasanya orang kalau minta doa itu adalah orang yang mulia, berarti kan? Nah, ini bukan seorang sahabat. Apa yang membuat dia mulia? Ibunya tadi itu. Berbakti sama ibunya tadi itu. Makanya Nabi mengatakan nanti kalau kamu ketemu sama Uwais, kamu minta doa sama Uwais. Sebabnya apa? Karena Uwais itu doanya mustajabah. Kalau dia sudah mengangkat tangan langsung, Allah ijabah. Luar biasa ini orang. Allah ijabah. Nah, apa sebab dia ijabah doanya? Nabi katakan karena Uwais itu adalah orang yang berbakti sama ibunya. Artinya ma'asyar muslimin, berbakti pada orang tua itu mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan menjadi penyebab istijabahnya doa. Maka Umar ketemu sama Uwais kapan? Ketika musim haji, ketika Umar menjadi Amirul Mukminin. Baru ketemu sama Uwais, datang rombongan Yaman. Umar tanya, ada Uwais enggak? Ada. Minta doa Umar. Aku dengar Nabi SAW bersabda demikian, doain aku. Kata Uwais, loh, aku ini yang pantas didoakan. Kata Uwais gitu, aku yang pantas didoakan, bukan engkau. Tapi kata Umar, enggak, Nabi sudah mengatakan kalau nanti kamu ketemu Uwais, kau minta doa sama Uwais. Maka Umar pun minta doa sama Uwais, didoain sama Uwais. Didoakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla sama Uwais. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan adalah ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Jadi kalau kita kepingin bahagia dunia dan akhirat, buat aja orang tua kita ridho. Udah, itu kuncinya. Kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah buat aja ridho. Apa? Buat aja orang tua kita ridho. Udah. Itu. Makanya juga termasuk karena murkanya orang tua termasuk murkanya Allah, maka orang tua itu harus hati-hati, harus sabar sama anaknya. Jangan sampai keceplosan ngomong atau mendoakan yang jelek. Karena marahnya kita itu adalah marahnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga doanya orang tua itu mustajabah. Doanya orang tua itu mustajabah. Kalau ada anak kita yang membuat kita marah, hati-hati sama doa kita. Kalau bisa kita mendoakan yang baik-baik, jangan sampai keceplosan mendoakan yang jelek-jelek. Karena doanya orang tua, apalagi terlebih ketika dia marah, itu mustajabah. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang pertama dari hadis ini adalah saya pakai pertanyaan, kenapa kok Allah Azza wa Jalla menyandingkan ridhonya Allah dengan ridhonya orang tua? Kenapa kok Allah membuat standar orang tuamu ridho, aku juga ridho? Kenapa kok seperti itu? Dijelaskan di sini bahwasanya khina qaranallahu ta'ala birral walidaini bi ibadati rabbi, ketika Allah menyandingkan berbakti kepada orang tua dengan ibadah kepada dirinya, wal insanu yatlubu ridahu fid darain, sedangkan manusia itu dia berharap keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Kita berharap ridhonya Allah di dunia dan di akhirat. Wa yas'alahu, dan berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah. Wa yanfiru min sakhatihi, dan kita juga lari dari kemurkaan Allah. Maka ketika manusia itu berharap ridhonya Allah,
aronan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tariqon, maka Nabi ngasih tahu kepada kita jalan untuk meraih ridhonya Allah. Dikasih tahu sama Nabi jalannya. Na'rifu bihi ridhahu, yang kita bisa mengetahui bagaimana cara mendapatkan ridhonya Allah. Fanafrisu alaihi, dan kita juga bisa bersemangat untuk meraih ridhonya Allah. Wa nakhtaru, dan dia juga bisa menjadi, dan kita juga bisa menjadi orang yang terpilih diridhoi oleh Allah. Wa natamassaku bihi, dan kita juga bisa berpegang teguh dengan jalan tersebut. Apa jalan tersebut? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi hadis ini faedah yang pertama adalah Nabi memberitahu kita jalan untuk meraih ridhonya Allah. Jalannya bagaimana? Buat orang tuamu ridho. Jalan untuk menjauhi murkanya Allah. Bagaimana? Jangan buat orang tuamu murka. Kemudian faedah yang kedua adalah kenapa kok Allah atau Nabi menyandingkan ridho orang tua dengan ridhonya Allah. Singkatnya adalah karena Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan dalam banyak ayat agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Maka ketika seseorang anak berbakti kepada kedua orang tua, otomatis dia telah menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada dia. Maka sehingga ketika seorang hamba menjalankan perintah dari Allah, otomatis dia mendapatkan ridhonya Allah. Itulah kenapa ridhonya orang tua itu berkaitan erat dengan ridhonya Allah. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Faidul Qadir itu kitab tafsirnya beliau. Karena Allah memerintahkan kita untuk mentaati orang tua, sehingga ketika kita mentaati kedua orang tua kita, itu sama seperti kita mentaati perintahnya Allah. Itulah kenapa ketika seorang anak berbakti kepada orang tua, itu sama seperti dia berbakti kepada Allah. Dan di ayat lain, ma'asyiral muslimin, di ayat lain Allah sandingkan terima kasih kepada Allah dengan terima kasih kepada kedua orang tua. Allah katakan dalam surat Luqman, anishkurli waliwalidaika wa ilaikal masir. Hendaklah kamu berterima kasih kepadaku, bersyukur kepadaku, dan terima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu. Ini kata Allah dalam surat Luqman. Allah sandingkan terima kasih orang tua dengan terima kasih kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang saling bergandengan dan tidak dipisah karena saling menafsirkan. Dan apabila tidak dilakukan salah satunya, maka akan gugur salah satunya. Yang pertama adalah ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ibnu Abbas mengatakan siapa yang tidak berzakat maka tidak diterima salatnya. Ayat yang kedua, ayat ini, anishkurli waliwalidaika. Hendaklah dia berterima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Maka Ibnu Abbas mengatakan, maka barang siapa yang dia tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka dia tidak dianggap berterima kasih kepada Allah. Itu salah satunya. Ayat yang kalau kamu tinggalkan salah satunya, akan gugur salah satunya. Yaitu salah satu ayat itu adalah hendaklah dia berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Barang siapa yang tidak terima kasih kepada orang tua, tidak bersyukur kepada orang tua, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara terima kasih kepada orang tua? Wafat. Habis. Yang Bismillah. Pertanyaannya, bagaimana berterima kasih kepada orang tua, Pak? Menurut jenengan gimana? Jenengan kan pasti punya orang tua, saya juga punya orang tua.
Gimana cara kita berterima kasih kepada orang tua? Mendoakan. Ada lagi? Memuliakan orang tua, insyaallah. Mendoakan, memuliakan, apalagi itu? Berbakti sama orang tua. Cara terima kasih sama orang tua. Secara umum, terima kasih sama orang tua adalah dengan cara berbakti kepada dia, kan gitu. Baktinya kita kepada orang tua itu adalah cara kita berterima kasih kepada kedua orang tua, dan itu sama sekali tidak bisa membalas kebaikan orang tua sedikit pun. Nanti ada hadisnya di sini, di mana Ibnu Umar itu melihat orang gendong ibunya tawaf. Dia datang dari negerinya ke Mekah, gendong ibunya terus tawaf. Ketemu Ibnu Umar, tanya, aku udah berbakti pada orang tua belum? Aku udah balas bakti jasa orang tua belum? Kata Ibnu Umar, engkau belum membalas kebaikan orang tuamu meskipun sekecil ini. Padahal dia gendong ibunya dari negerinya ke Mekah. Bayangin, itu belum bisa balas jasa orang tua. Kenapa demikian, Pak? Para ulama mengatakan begini, karena anak yang berbakti kepada orang tua itu karena dia berbakti disebabkan kewajiban dia. Allah wajibkan dia sehingga dia harus berbakti sama orang tua. Oh ya Allah wajibkan saya, Allah perintahkan saya harus berbakti. Sedangkan orang tua ngurusi kita, Pak, itu bukan semata-mata karena kewajiban, tapi orang tua itu sayang sama kita. Ini bedanya. Orang tua yang ngurusin kita itu karena hatinya sayang kepada kita. Maka seandainya tidak ada kewajiban ngurusi anak, tanpa ada perintah wajib ngurusi anak pun tetap akan diurusi. Tapi anak yang ngurusi orang tua itu karena ada apa? Ada perintah wajib. Sehingga kalau seandainya nggak ada perintah wajib, tentu anak nggak akan ngurusi orang tuanya. Inilah kenapa anak itu nggak pernah membalas jasa orang tuanya, nggak akan pernah bisa balas. Karena orang tua yang ngurusi anak itu bukan karena perintah wajib, tapi karena dari hatinya memang harus diurus anak ini, karena sayang sama anak ini. Nggak pernah capek, nggak pernah ngomel. Sedangkan anak yang ngurusi orang tua itu karena ada tekanan dari perintah wajib. Ini yang membedakan. Oleh karenanya Sufyan bin Uyainah mengatakan, bagaimana cara berterima kasih kepada kedua orang tua? Sufyan ibn Uyainah, salah seorang gurunya Imam Bukhari, dia mengatakan, man shollas shalawatil khamsa, barang siapa yang dia sholat 5 waktu, faqad syakarallah, maka sungguh dia telah berterima kasih kepada Allah. Wa man da'a liwalidayhi fi adbaris sholawati, dan barang siapa yang selalu mendoakan kedua orang tuanya di setiap akhir sholat, faqad syakarahuma, maka sungguh dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Dengan berapa kali mendoakan orang tua? Kalau sholatnya 5 kali, harusnya berapa kali kita doain orang tua? 5 kali. Enggak terbatas, ya Pak. Enggak terbatas mendoakan orang tua. Kalau jenengan bisa kasih lebih, kenapa kita enggak kasih lebih? Ya kan? Di dalam sholat itu tempat mustajab itu 2. Yang pertama di sujud. Nabi katakan, aqrabu ma yakunu 'alail abdu wa huwa sajid. Tempat terdekat antara seorang hamba dengan Robnya itu adalah ketika sujud. Maka ketika sujud itu fa'aktsiru doa, kata Nabi, perbanyak doa. Kalau 2 rakaat berarti ada 4 sujud, berarti ada 4 tempat mustajabah. Jangan bisa pakai 4 ini untuk mendoakan orang tua. Sujud pertama orang tua, sujud kedua orang tua, sujud ketiga orang tua, sujud keempat orang tua. Nanti manfaatnya itu nggak hanya kepada orang tua, manfaatnya juga kepada kita. Dimana ketika kita mendoakan orang tua, Allah ridho sama kita. Terus yang kedua, kalau kita mendoakan orang tua, itu berarti kita mendoakan seseorang tanpa sepengetahuan dirinya, ya kan? Jangan Nabi mengatakan, barang siapa yang mendoakan orang lain bidhohril ghaibi, tanpa sepengetahuan orang lain, maka malaikat akan mengatakan walaka bimithli, dan
bagimu yang semisal. Maka ketika kita mendoakan orang tua dengan ampunan, Allah pun malaikat akan mendoakan kita dengan ampunan. Ketika kita mendoakan orang tua dengan rahmat, kasih sayang, maka malaikat pun akan mendoakan kita dengan kasih sayang. Kemudian tempat kedua adalah sebelum salam, Pak. Tahiyat akhir, setelah jenengan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam seterusnya sampai min fitnatil masiihid dajjal. Nah, setelah doa itu tempat mustajabah. Makanya kalau jenengan salat sunnah itu jangan cepat-cepat salam. Jenengan lamain tuh tahiyat akhir. Ini dua tempat mustajabah. Eman kalau jenengan salat sunnah rakaat terakhir habis min fitnatil masiihid dajjal assalamualaikum eman. Berarti jenengan membuang kesempatan di situ. Ndak, itu tempat mustajabah. Setelah jenengan min fitnatil masiihid dajjal, jenengan doa di situ. Waktu tahiyat itu jenengan doa. Bisa berdoa untuk orang tua, berdoa semuanya terserah. Dilamain ndak apa-apa. Baru setelah itu salam. Karena di antara para ulama, sebagian ulama berpendapat yang dimaksud akhir sholat itu adalah waktu sebelum salam. Sebagian ulama mengatakan, sebagian yang lain mengatakan yang dimaksud dengan dubur sholat, akhir sholat itu adalah setelah salam. Jadi jenengan bisa memakai sebelum salam buat berdoa. Jenengan juga bisa memakai setelah salam buat berdoa menurut sebagian para ulama. Ada ikhtilaf memang. Ada ikhtilaf. Nah, itu cara berterima kasih kepada orang tua. Dan yang terpenting, ma'asyiral muslimin, di antara cara berterima kasih kepada orang tua dari faedah hadis ini adalah pembuktiannya kapan? Ketika orang tua kita udah kibar, udah sepuh. Kalau masih sehat begini, itu cobaannya nggak seberapa nggih, Pak. Tapi kalau orang tua kita udah mulai sepuh, udah mulai sakit-sakitan, udah mulai kembali ke anak-anak, nah ini baru ujian pembuktian bakti kita ke orang tua. Nggak bisa berak sendiri, nggak bisa pipis sendiri, mintanya macam-macam, kembali seperti anak-anak. Nah, ini anak banyak yang gagal di fase ini. Banyak yang gagal dalam berbakti kepada orang tua di fase ini. Kenapa kok gagal? Kurang sabar sama orang tuanya. Nah, kita yang sudah tahu ilmunya harus persiapan. Nanti kalau orang tua kita itu sudah sepuh, kita harus siap untuk fase ini. Sabarnya harus diekstrakan. Banyak yang gagal. Makanya bakti kita sebenarnya itu kapan? Ketika orang tua kita menjelang wafat itu, di umur-umur terakhirnya. Ketika mereka udah nggak bisa apa-apa, mintanya macam-macam, sakitnya kompilasi. Nah, ini yang pembuktian bakti kita. Makanya ini ada ucapan yang bagus saya nukilkan dari Imam Mujahid. Mujahid mengatakan, in balagha indaka minal kibar. Kalau nanti satu saat kedua orang tuamu udah sepuh, udah tua renta, fayabulani, kemudian keduanya itu pipis, wayakhriyani, kemudian keduanya itu berak, suka mencret, nggak bisa nahan beraknya, kadang berak di kasur, kadang berak di lantai, nggak tahu itu WC atau enggak, karena udah sepuh memang. Dan orang kalau udah tua itu berarti organ-organ tubuhnya sudah mulai melemah, sehingga kadang-kadang dia nggak paham, nggak bisa nahan, tiba-tiba keluar sendiri. Seperti itu kalau udah sepuh itu. Dan kita mungkin barangkali akan mengalami hal itu, nggih Pak. Dan kalau kita mengalami hal itu, harapan kita apa? Harapan kita adalah yang merawat kita itu siapa? Anak kita, gitu kan? Itu harapan kita. Sama juga dengan orang tua kita sekarang, kalau mereka sepuh, harapan mereka apa? Yang merawat adalah anaknya. Karena kadang ada anak itu masukkan orang tuanya ke panti jompo, nggak sabar sama orang tuanya, dan mereka berak. Kata Mujahid, fala tataqazzazhuma, maka jangan pernah kamu jijik, jangan jijik, jangan pernah kamu jijik. Kalau mereka kencing, mereka berak, kita harus membersihkan kencingnya, bersihkan beraknya. Jangan kamu jijik, biasa aja. Bau, biasa. Meskipun seandainya memang jijik, memang bau, tapi jangan sampai jijik. Nggak boleh jijik di sini.
Wala taqul lahuma uf, dan jangan kamu mengatakan kepada keduanya uf, mencret lagi, ngompol lagi. Udah sampai niku wis gede kok ngompolan, enggak boleh. Ini kalau orang tua kita udah sepuh, karena keadaan keduanya memang seperti itu gitu kan. Wamti anhuma al-kharra wal baul, tapi kamu harus bersihkan beraknya dan bersihkan pipisnya. Kama kana yumitonihi, sebagaimana keduanya dulu membersihkan berakmu, membersihkan pipismu, anka sohiron, ketika kamu masih kecil, wala yata'affafani, dan mereka nggak pernah ngeluh sama kamu. Kita kan waktu kecil kan suka berak, suka pipis, tapi orang tua kita nggak pernah ngeluh ya Pak. Jangan yang punya anak, saya punya anak nggak pernah ngeluh, kok pipis tinggal ganti pampers. Nah, kata Mujahid, kamu bersihkan kedua orang tuamu nanti ketika udah tua itu seperti itu, nggak boleh ngeluh. Sebagaimana mereka juga membersihkan kotoranmu, kencingmu, dan mereka nggak pernah ngeluh. Kemudian ada lagi Pak, ada ucapan lagi yang senada seperti ini, yang diucapkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab beliau Aisarut Tafasir. Beliau mengatakan demikian. Ini luar biasa, bagus sekali. Saya kemarin tadi malam melean nyari faedah-faedah hadis ini, dan banyak sekali hadisnya, banyak sekali faedahnya, dan keren-keren, masya Allah. Beliau mengatakan, in yablugha sinnal kibari indaka wahidun minhuma al-ab awil ummu, kalau nanti orang tuamu sudah sepuh, salah seorang dari keduanya, entah itu bapakmu atau ibumu, awiyak buroni ma'an, atau keduanya sepuh bareng, belum wafat sampai sepuh, dua-duanya sepuh bareng, wa anta hayyun maujudun bainahuma, dan engkau masih hidup, masih mendapati kedua orang tuamu, fi hadhil khal, saat keadaan itu, yajibu an tahdimahuma, maka wajib kamu berkhidmat untuk keduanya. Wajib kamu berkhidmat untuk keduanya. Khidmatuhuma laka wa anta tiflun, sebagaimana keduanya dulu berkhidmat kepadamu ketika kamu masih kecil. Fataksilu baulahuma, maka kamu cuci kencing keduanya. Wadutahiru najasatihima, dan kamu sucikan najis keduanya. Wataqaddam watuqaddimu lahuma ma yahtajani ilaihi, dan kamu datang kepada kedua orang tuamu ketika orang tuamu butuh kepadamu. Wala tatadojjar, jangan kamu merasa bosan, jenuh. Wala tata'affaf, jangan kamu ngeluh, ngomel, jangan. Min khidmatihima, ketika kamu berkhidmat kepada keduanya. Kama kanahuma yaf'ulani dzalika ma'aka wa anta tiflun, sebagaimana keduanya dulu memperlakukan hal itu kepadamu sedangkan kamu masih kecil. Tabulu, kamu kencing, kamu berak, wahuma yaksilani, dan kedua orang tuamu mencuci berakmu, mencuci kencingmu, wayunadifani, dan membersihkannya. Wala yatadajjaroni, dan mereka tidak pernah ngeluh sama kamu. Au yata'affafani, dan mereka nggak pernah bosan sama kamu. Meskipun kamu berak bolak-balik, kencing bolak-balik, mereka nggak pernah ngeluh, nggak pernah bosan. Itu yang harus kita lakukan ketika orang tua kita sepuh. Wala tatadajjar, jangan pernah kita mengeluh, merasa bosan, jenuh. Wala tata'affaf, dan jangan pernah ngeluh. Jenengan kalau masih punya orang tua, kalau seusia panjenengan mungkin sudah sepuh orang tuanya, sudah sepuh. Kadang mintanya aneh-aneh gitu kan. Nah itu kita nggak boleh bosan, nggak boleh mengeluh.
Kemudian faedah berikutnya, udah berapa faedah tadi itu? Ini dari Syaikh Shalih Al Utsaimin. Dari Syaikh Shalih Al Utsaimin. Faedah berikutnya adalah bahwasannya ridhonya orang tua itu membawa ridhonya Allah. Itu bukan hal yang mutlak. Tidak semua hal yang mendatangkan ridho orang tua itu pasti mendatangkan ridho Allah. Enggak semuanya. Kenapa demikian? Fa inna minal walidaini man yarda minal fusuk. Karena kadang ada di antara kedua orang tua itu yang justru ridho dengan kejelekan. Ada sebagian orang tua itu yang justru ridho dengan kefasikan. Dan sehingga otomatis ketika orang tua itu ridho dengan kefasikan, maka seorang anak nggak boleh melakukan kefasikan untuk mendatangkan ridho Allah, nggak bisa. Jadi ridhonya orang tua mendatangkan ridhonya Allah itu apa? Itu diikat dengan apa? Diikat ketika anak tersebut melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, barulah ridho orang tua membawa sebab datangnya ridho Allah. Jadi tidak setiap ridhonya orang tua membawa ridhonya Allah. Dilihat dulu situasinya. Karena sebagian orang tua itu suka anaknya melakukan kejelekan, nggak dilarang anaknya, tapi orang tuanya suka. Yang seperti ini tidak menjadi sebab datangnya ridhonya Allah. Maka ketika orang tua suka dengan kejelekan, maka kata Syekh di sini, fa inna ridallah muqaddamun ala ridal walidain. Maka ridhonya Allah harus didulukan dibanding ridhonya orang tua. Kemudian faedah berikutnya, ini termasuk di antara dakwanya Syaikh Shalih Al Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu kalau jelasin kitab itu suka tanya, suka ngasih pertanyaan biar orang itu mikir jawabannya apa. Ini ada pertanyaan dari beliau. Ada pertanyaan, kalau seandainya kedua orang tua kita itu murka sama kita, marah sama kita pada suatu hal yang mana hal ini bisa mendatangkan manfaat bagi anak dan tidak mendatangkan mudarat bagi orang tua. Jadi ada sesuatu hal yang hal ini mendatangkan manfaat bagi anak, kok dilakukan, maka hal ini bermanfaat bagi anak dan sama sekali tidak mendatangkan mudarat bagi orang tua. Tapi orang tua nggak suka anaknya melakukan itu, murka orang tuanya, marah. Kita turuti orang tua atau kita tetap melakukan itu? Apa jawabannya, Pak? Ada sesuatu hal yang kalau kita lakuin itu manfaat bagi dunia kita, bagi akhirat kita. Tapi orang tua kita marah sama kita, kamu lakuin itu, gak suka dia. Terus ngelakuin, gak nurut sama orang tua, Pak. Ridhonya orang tua, murkanya orang tua, murkanya Allah. Karena itu akhirat, gitu dah, Pak. Ini saya ngasih contoh anak yang mau belajar agama. Kemudian orang tuanya bilang la taf'alu, jangan kau lakukan. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang tua hari ini, melarang anaknya belajar agama. Ini saya ngasih contoh. Orang tuanya mengatakan la tatlubul ilma, jangan kamu belajar ilmu. La takun mutadayyinan, jangan kamu jadi anak yang ahli agama. Jangan sampai kamu jadi anak yang alim, fanatik agama, jangan. Orang tua gitu kan ya, kadang gitu ya. Ojo fanatik po, kan gitu kan. Wala tashab asyababa mutadayyin, jangan kamu berteman sama anak-anak yang pintar agama, nggak boleh. Kalau kamu ngelakuin itu, kata orang tuanya, fanaqdabu alaika, kami akan marah sama kamu, bahkan kadang nggak dianggap anak. Gitu kan, lekon koyo ngono kata anggap anak kamu, nah gitu kan. Nah maka kata Syekh, fahada, dalam situasi ini la yuti'uhuma, janganlah dia mentaati kedua orang tuanya. Jadi nggak boleh mentaati. Paham gitu? Jadi kalau orang tuanya menyuruh kepada kejelekan dan membuat dia murka, nggak boleh ditaati.
Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak. Pertanyaan berikutnya. Tapi intinya adalah ridhonya orang tua itu tidak mutlak mendatangkan ridhonya Allah. Dilihat seperti apa dulu yang mendatangkan ridhonya Allah. Kalau yang seperti kasus tadi, orang tuanya ngelarang anaknya belajar agama, ngelarang untuk ahli agama, maka yang seperti ini tidak akan mendatangkan ridhonya orang, tidak akan mendatangkan ridhonya Allah. Justru kalau mentaati orang tua karena situasinya seperti itu, justru malah akan mendatangkan murkanya Allah. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau ada orang tua yang meminta anaknya untuk menikahi anak perempuan pamannya. Anak perempuan paman ini berarti apa? Sepupu, berarti bukan mahram ya. Yang mahram kan ponaan. Sepupu mahram bukan? Bukan ya. Kalau ada orang tua menyuruh anaknya menikahi anak perempuan pamannya, kemudian orang tuanya bilang, kalau kamu nggak nikahin dia, kami akan marah sama kamu, ya kan? Padahal anaknya itu nggak pengen nikah sama perempuan ini, tapi orang tuanya bilang gini, kan kadang ada perjodohan ya Pak, ada dijodoh-jodohin. Itu orang tuanya bilang, kalau kamu nggak mau nikah sama dia, kami nggak mau sama kamu nggak tak anggap anak. Apakah kita tetap menikahinya dengan terpaksa? Nah ini apa ini? Ini saya itu luar biasa, fakih bener beliau ini. Orang tuh tanya, kok bisa gini? Ada kasus seperti ini gitu kan? Jawabannya gimana? Jawabannya bahwasannya kita tidak boleh memaksa dia. Orang tua nggak boleh maksa dia. Berarti otomatis anak itu boleh nggak mentaati orang tua dalam hal ini? Nggak boleh. Apa? Boleh. Dia boleh nggak menurut orang tua, dijodohin, nggak mau. Dia boleh nggak mentaati orang tua. Meskipun orang tuanya marah, boleh, nggak apa-apa. Kata saya nggak apa-apa. Karena yang seperti ini itu li'anna, kenapa kok boleh nggak taat sama orang tua dalam hal ini? Li'anna adama zawajihi biha laisa fihi dororun alal walidain. Karena tidak menikahinya atau tidak mentaati kedua orang tuanya itu adalah pada hal-hal yang mana hal itu tidak mendatangkan mudorot bagi orang tua. Kalau seandainya kita nggak jadi menikah sama dia, ada mudorot nggak sama orang tuanya? Orang tuanya dapat mudorot nggak dapat, maka nggak ada masalah. Karena kaidahnya adalah kaidahnya itu apa tadi kata Syaikhul Islam itu? Di sini itu tadi malam saya baca tuh. Kaidahnya itu selama hal itu bermanfaat bagi anak dan tidak mendatangkan mudorot bagi orang tua, ingat ini itu kaidahnya, bermanfaat bagi kita dan tidak mendatangkan mudorot bagi orang tua, maka kita boleh nggak taat, boleh tidak taat. Fal muhim kata Syekh, maka intinya di sini itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. La tajibu ta'atal walidain illa fima fihi naf'un lahuma. Tidak wajib taat kepada kedua orang tua kecuali pada apa-apa yang di dalamnya mengandung manfaat bagi orang tua. Berarti tidak semua perintah orang tua itu ditaati. Tidak semua perintah orang tua ditaati. Dilihat dulu ini perintahnya manfaat apa enggak bagi orang tua. Saya kasih contoh. Orang tua jenengan diabetes, terus minta tolong ke jenengan belikan es campur. Jenengan belikan. Oh tak belikan rek, dalam rangka berbakti sama orang tua. Lu jangan dibelikan, naik diabetesnya nanti. Lu kan nanti orang tua saya marah. Kalau orang tua saya marah, berarti Allah juga bakal marah. Enggak, jangan. Karena ketaatan sama orang tua itu dilakukan kalau itu bermanfaat bagi orang tua. Kalau ngandung mudorot ya jangan ditaati. Kan dosa, enggak dosa. Karena yang wajib itu mentaati perintah yang mengandung manfaat bagi kedua orang tua. Kalau ngandung mudorot bagi orang tua jangan
hati. Jadi kalau orang tua jenengan punya diabetes, punya penyakit darah tinggi, minta dibeliin sate kambing ya jangan dibeliin. Makanya nanti ketika orang tua kita udah sepuh, mintanya kan macam-macam tuh. Nah itu kita harus nahan itu dan dibeliin. Bukan berarti nggak berbakti loh. Justru kalau jenengan nggak ngebeliin itu justru adalah sikap bakti jenengan sama orang tua, karena jenengan menginginkan kebaikan untuk kedua orang tua. Justru kalau jenengan turutin kemauan orang tua kita, itu justru kalau jenengan nggak berbakti sama orang tua. Sama seperti mencelakakan kedua orang tua. Nah gitu kan. Ini kaidahnya. Tidak wajib mentaati kedua orang tua kecuali pada hal-hal yang bermanfaat untuk kedua orang tua. Wala dororo alal ibni fi, dan tidak mengandung mudorot bagi si anak. Ini dua kaidahnya, nggih. Jangan ingat-ingat, nanti jangan praktekin kalau ada kasus, jangan ingat kaidah ini. Bermanfaat bagi orang tua dan tidak mengandung mudorot bagi si anak. Kata Syekh, iya kadang ya'muru waladahu bima yadurruhu. Kadang orang tua itu nyuruh anaknya dengan sesuatu yang mengandung mudorot bagi anak tersebut atau mengandung mudorot bagi orang tuanya. Wala siyamal ummahat, lebih-lebih ibu-ibu, kata Syekh. Ibu-ibu itu suka nyuruh-nyuruh yang aneh-aneh. Gitu kan? Contohnya apa? Saya kasih contoh ini. Ini terakhir mungkinnya, masih banyak sebenarnya. Tapi ini terakhir ini. Waktunya udah habis. Ini contohnya ibu-ibu. Idza ra'at min ibnihi, kalau ibu-ibu itu punya anak laki-laki, annahu yuhibbu zauja, sorot az-zaujatu ka'annaha gini. Ibu-ibu itu kalau lihat anaknya berumah tangga, terus ibu ini nggak suka sama istrinya, kayak di sinetron. Ibu ini bakal ngatain apa? Ima ana au hiya. Kau pilih aku atau pilih dia? Kau ceraikan dia atau milih aku? Gimana kalau kayak gitu? Kan sering ditanya seperti itu kan, Ustaz, orang tua saya suruh saya nyeraiin istri saya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Dan jawabannya sulit. Kau pilih dia atau pilih aku? Kamu pilih ibumu yang lahirin kamu atau pilih istrimu? Wah, ini ibu-ibu, kata Syekh Sulaiman. Kadang ibu-ibu seperti itu, saking mangkelnya sama mantunya gitu kan. Nah, ini jawaban saya bagus banget. Di antara jawaban Syekh Sulaiman itu, beliau itu sukanya ngerinci, ngasih rincian. Beliau langsung jawab enggak. Beliau itu suka ngasih rincian. Beliau mengatakan demikian. Ini beliau tanya, bagaimana kalau seandainya seorang ibu itu memberi pilihan yang sulit bagi anaknya? Kamu talak istrimu. Kalau enggak kamu talak istrimu, aku enggak mau jadi ibumu. Gimana ini? Maka kata Syekh begini, madamatil ummu lam tudkar sababan syar'iyan yujabu an yufariqahuma fala yalzimhu an yutalliqaha. Selama ibu itu tidak memberikan sebab yang syar'i untuk kamu mentalak istrimu, maka jangan mentalak istrimu. Lihat alasannya, kenapa kok nyuruh menceraikan? Selama dia gak ngasih alasan yang syar'i, maka jangan kamu talak istrimu. Terus gimana? Ya sudah, meskipun ibu itu bilang pilih aku atau dia, jangan dihiraukan, pilih dua-duanya. Pilih dua-duanya. Waqad su'ilal Imam Ahmad rahimahullah, dan Imam Ahmad pernah ditanya, kata Syekh Sulaiman, ini dalilnya Syekh Sulaiman. Pernah ditanya an rajulin, tentang seseorang laki-laki, amarahu abuhu, yang disuruh bapaknya untuk menceraikan istrinya. Jadi ada seseorang laki-laki ke Imam Ahmad, tanya, ini bapakku nyuruh nyeraikan istriku. Kata Imam Ahmad, la tutalliqaha, atau la tatliquha, jangan kamu ceraikan istrimu, kata Imam Ahmad. Terus orang ini membantah jawaban Imam Ahmad. Kaifa ya Abu Abdillah? Loh, gimana bisa aku enggak nyeraikan istriku? Alaisa Nabi sallallahu alaihi wasallam amaro Abdullah bin Umar
an yutallika imra'atahu li anna Umar amarahu bidzalika. Bukankah Nabi pernah menyuruh Abdullah bin Umar menceraikan istrinya hanya gara-gara Umar nyuruh dia ceraikan istrimu. Jadi Umar itu pernah nyuruh Abdullah bin Umar anaknya buat nyerain istrinya. Terus Abdullah bin Umar tanya ke Nabi, ya apa ini? Kata Nabi, taati, ceraikan istrimu. Nah, kok bisa engkau menjawab jangan ceraikan, padahal Nabi menyuruh menyeraikan istrinya Abdullah bin Umar gara-gara bapaknya Abdullah bin Umar siapa? Umar nyuruh nyeraikan istrinya. Paham ya? Paham nggih? Maka Imam Ahmad mengatakan begini, bala, oh iya itu benar. Walakin hal abuka Umar, tapi bapakmu Umar kah? Apa bapakmu kayak Umar? Fikihnya, ilmunya kayak Umar enggak? Nah, gitu jawaban Imam Ahmad. Iya benar, Nabi suruh seperti itu. Umar juga nyuruh begitu, tapi bapakmu Umar kah? Bapakmu kayak Umar? Oh, enggak. Ya kan? Fa Umar la yumkinu an ya'mura ibnahu an yufariqa zawjatahu illa li sababin syar'iyyin. La yumkinu takammuluhu. Maka Umar itu enggak mungkin nyuruh dia menceraikan istrinya kecuali karena ada sebab syar'i. Itu pasti. Enggak mungkin semata-mata karena perasaan aku enggak suka sama dia, ceraikan aja. Enggak. Umar nyuruh menceraikan itu pasti ada sebab syar'inya. Lah bapakmu nyuruh kamu ini sebabnya apa? Makanya ditanya, bapakmu memang Umar? Gitu kan? Nah, dalam riwayat lain ini, iya, kamu boleh menceraikan istrimu kalau bapakmu sudah seperti Umar. Nah, digituin sama Imam Ahmad. Kamu boleh nyeraikan istrimu kalau bapakmu sudah seperti Umar. Bapakmu gak kayak Umar kok. Ada Imam Ahmad, jangan ceraikan istrimu. Ya Pak, ditambah Pak. Satu lagi dah. Terakhir Pak ya. Terakhir ini. Kalau ada perbedaan ini sebenarnya bisa masuk ke faedah hadis berikutnya. Kalau seandainya ada perbedaan antara hak bapak dengan hak ibu, yang mana yang harus didahulukan? Kalau beda bapak sama ibu, ibunya nyuruh A, bapaknya nyuruh B. Ibunya nyuruh kamu nikah sama itu aja, oh, bapaknya jangan, kamu nikah sama ini aja. Kalau masalah nikah ini beda sebenarnya. Kalau masalah nikah ini kita harus melihat maslahat. Yang terbaik itu pilihan ibu atau pilihan bapak. Kalau masalah nikah, tapi kita pakai contoh yang lain selain nikah. Maka kata Syekh di sini, ya ini Syekh Utsaimin itu luar biasa kalau ngasih faedah. Saya suka sekali. Makanya kalau ada hadis bicara Syekh Utsaimin, saya mesti cari itu hadis. Karena faedahnya luar biasa. Kata Syekh Utsaimin, yaqaddimu hakul maka hak ibu lebih didahulukan. Karena Nabi mengatakan ummuka tsumma abuka. Ibunya 3 kali, maka hak ibu harus didahulukan. Nanti kita masukkan ke faedah hadis berikutnya itu. Nah, kemudian terakhir tersesat. Gak mari-mari yang biroi. Besok ya, kita lanjutkan besok lagi faedahnya insyaallah. Pertanyaannya disimpan dulu buat minggu depan. Kita carikan faedah-faedah lagi insyaallah dan tetap semangat, dan saya harap jenengan senang dengan kajiannya. Baik, kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.